memudahkan karir, Pak. Amin. Semakin melejitkan segala-galanya, insyaallah. Biasanya seperti doa amin itu biasa langsung as. Amin, amin, amin. Iya. Tapi tadi sudah, saya enggak bisa, belum jadi co-host lagi ini, Bu. Ah, aduh. Belum jadi co-host. Jadi belum ada layata atau presentasi belum boleh saya sudah berakhir. Sudah jadi host Pak Asgar, bisa Pak Asgar? Ya, sudah ini. Ya. Terima kasih Ibu Suhartini. Ini Ibu Suhartini selalu tampil hadir di kala kita sekarat. Enggak apa-apa, Ya, jadi masih bisa bernapas. Jadi Masya Allah, di akhir, di ending yang diharapkan daripada oleh pemateri, dan nanti kita minta penjelasan daripada Gurunda Al-Mukarram, bahwasanya hakikat persaudaraan itu kembali dilihat di dalam hati kita semua. Ya, kepedulian kita, kecintaan kita dan sebagainya. Bahwasanya ketika 8 berhala itu tidak sampai masuk ke dalam hati, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah masih bersemayam di dalam hati kita, insya Allah yang akan mengantarkan kita sampai kepada hakikat cinta yang sebenarnya. Bahkan Jibril alaihi salatu wassalam sendiri kan pernah datang kepada Rasul, dia beritahu, ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintai siapa saja yang ingin engkau cintai, namun jangan engkau lupa engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian presentasi yang serba mendapatkan kendala ini dari kami, dan ya dengan segala perasaan berkekurangan kami mohon maaf, terutama kepada Al-Mukarram Gurunda kita, insyaallah. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Pak. Demikian tadi presentasi dari Pak Asgar Marzuki. Untuk sesi pertama, barangkali saya buka 3 atau 4 penanya. Di layar Zoom tadi Pak Kapten kita di sini sebagai penanya pertama, barangkali Pak Safri. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Safril. Siap. Baik. Yang kedua kayaknya Pak Martono Adi. Silakan Pak Safril. Baik, terima kasih moderator yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Ilham. Minal aidin wal faizin, Pak Ustaz. Begitu pula rekan-rekan yang saya banggakan. Ini materinya cukup bagus ini. Menyentuh ini. Jadi berarti bilang tadi penyaji ada kendala. Ini bukan kendala, itu hanya bumbu-bumbu saja. Allah. Bumbu-bumbu kehidupan saja. Ini sebagian kecil daripada ujian-ujian kecil. Ini yang dibahas menyangkut mengenai persaudaraan. Tadi dikatakan bahwa kita orang saudara, orang kita bersaudara, orang sama bersaudara. Itu dikasih X kali. Ya. Saya belum mendapatkan jawaban kenapa dikali. Karena bahasa Manado itu ditulis orang jo bersaudara, artinya kita bersaudara sebagai hamba Tuhan, hamba Allah. Itu maksud pengertian daripada bahasa yang sering diungkap oleh orang Manado. Ya. Kita ini sama-sama hamba Allah. Tidak ada yang bedakan kecuali agama. Kecuali keimanan. Nah, di sini ada juga tulisan yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang mukmin bagaimana ini maksud ini? Ini perlu pemahaman mendalam ini. Karena dibilang tadi mukmin itu sama-sama Islam. Nah, kalau kita punya saudara ya sama hamba Allah, dia Muslim,
Kami beda aliran. Seperti An-Nasir. Ya. Apakah itu bisa dikategorikan innamal mu'minuna ikhwah? Kalau hanya mengadopsi bahwa itu sesama muslim. Terus bagaimana dengan Syiah? Apakah itu termasuk juga innamal mu'minuna ikhwah? Nah, ini menurut pencerahan mungkin dari Al-Mukarram Ustaz Asgar ya, sebagai mantan mahasiswa doktor di Pakistan. Ilmu di sana banyak kajian-kajian yang mengenai hal seperti ya. Walaupun ya bagaimanapun juga ya banyak penyaji sudah menguasai hal ini dibanding kita yang ada di ruangan ini dalam hal pemahaman Islam yang sebenarnya. Demikian dari saya, moderator. Oke. Kita paralel saja penanya yang kedua, Pak Martono. Silahkan Pak Martono. Yang ketiga Ibu Soehartini Khalid. Silakan Pak Martono. Ya, terima kasih Bu Fatima yang kami hormati dan muliakan atas Irham sebagai dosen pengampu mata kuliah, dan pemakalah dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Menarik tadi pembahasan dari Ustaz Asgar berkaitan dengan konsep ukhuwah ya, konsep persaudaraan dalam Islam. Tadi saya sedikit tergelitik, kemudian pemaparan awal dari Ustaz ini berkaitan dengan kata populer yang sering orang ucapkan, yakni kata orang semua bersaudara. Ini kata atau kalimat yang sering kita dengar, dan menurut saya karena tadi dikali ya, karena dikali itu berarti menurut pemahaman dari Ustaz Asgar itu punya pemahaman yang mungkin menyatakan bahwa kalimat itu salah mungkin dari segi pemaknaan, ditinjau dari agama dan seterusnya. Tetapi saya perlu kemudian menggarisbawahi bahwa kalimat orang semua bersaudara ini, ya saya selaku pelaku juga di lapangan pada saat itu, memang kalimat ini muncul karena terjadi pertikaian di lapangan. Ya, di saudara-saudara kita di Ambon pernah terjadi pertikaian agama SARA, kemudian merembes ke daerah-daerah lain sehingga muncul kalimat ini orang semua bersaudara. Nah, kalimat ini kalau kita juga merujuk kepada kajian yang dikemukakan atau pernah dilakukan oleh Prof. Quraish Shihab sebagai seorang yang mengkaji Al-Quran, gitu ya. Beliau juga kalau kita melihat bahwa makna ukhuwah itu ya secara umum dikatakan bahwa ukhuwah itu terbagi menjadi 3 gitu ya. Kalau di Indonesia ya, kalau kita melihat kajian-kajian kata ukhuwah atau persaudaraan itu dibagi menjadi 3. Ya, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Ya. Kalau ukhuwah Islamiyah itu yang dipaparkan tadi panjang lebar oleh Ustaz Asgar gitu ya. Ya, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, gitu ya. La ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat itu berarti dia adalah saudara, gitu ya. Berarti dia ada saudara seiman, gitu ya. Jadi seorang muslim itu menganggap muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang keturunan, kebangsaan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Yang kedua, jangan lupa ada namanya ukhuwah insaniyah, gitu ya. Atau sebelum ukhuwah ada namanya ukhuwah insaniyah, gitu ya. Apa itu ukhuwah insaniyah? Ukhuwah insaniyah itu adalah ukhuwah yang dibangun atas dasar kemanusiaan. Semua manusia di dunia ini selama dia berbentuk manusia, ya makanya muncul ada kalimat, jangan kalau orang mau lihat membangun rasa simpati dan empati terhadap penderitaan orang-orang di Palestina, jangan lihat dari agamanya. Lihat saja mereka sebagai manusia, maka akan timbul rasa persaudaraan itu. Nah, maka ada istilahnya ukhuwah insaniyah. Kemudian ada juga namanya ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah, watan dari kata tanah air, ya, tempat tinggal, tempat kelahiran. Ya, inilah yang kemudian Muhammad Quraish Shihab
mengkaji Quran surah Al-Maidah ayat 48 itu, gitu ya. Walau sya'allahu lija'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ini dikaji ya dari Quran surah Al-Maidah ini yang muncullah apalagi namanya istilah ukhuwah wataniyah itu. Jadi orang semua Bapak Saudara itu kalau kita mengkaji lebih jauh dia bermakna bahwa dia apalagi namanya dia adalah kalimat yang mengajak orang untuk jangan berseteru, jangan saling berperang. Mari kita kemudian membangun persaudaraan itu. Selain persaudaraan Islam, ada persaudaraan-persaudaraan yang lain. Ya, jadi itu yang saya garis bawahi dari kalimat orang semua bersaudara itu. Nah, itu sekedar pemberian pengobotan daripada kalimat orang semua bersaudara. Selanjutnya yang saya mau bertanya kepada Ustaz Asgar, itu tadi sekedar pernyataan awal itu ya untuk apa. Nah, kita masuk di makna ukhuwah di dalam Al-Qur'an. Yang saya tanyakan pertama untuk Ustaz Asgar, kata apalagi namanya kata ikhwah kandung dan saudara bukan kandung. Saya mau meminta kepada Ustaz Asgar untuk menjelaskan lebih jauh terkait tentang terminologi ikhwah yang bermakna saudara senasab dan ikhwah yang bermakna saudara bukan senasab. Nah, kemudian mungkin juga saya masih butuh penjelasan terkait itu, terkait kontekstualisasi makna ikhwah dalam pembagian harta waris, Ustaz. Ya, karena ada dalam Al-Qur'an itu yang kemudian menjabarkan atau menyebutkan tentang itu. Ya, kontekstualisasi makna ikhwah dalam pembagian harta waris. Nah, yang selanjutnya tadi Ustaz Asgar juga menyebut menceritakan tentang ikhwah dalam kisah Yusuf. Ya, dalam kisah Yusuf. Ya, jadi mungkin bisa juga dijelaskan ini. Ya, makna ikhwah dalam kisah Yusuf itu seperti apa? Ya, yang kemudian tadi dijelaskan. Saya butuh penjelasan lebih lanjut. Saya kira itu saja dulu dari saya terkait tentang apalagi namanya menangkap penjabaran dari Ustaz Asgar berkaitan dengan makalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu saya persilakan kepada Ibu Suhartini Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selamat sore Pak Dokter. Nah, yang saya ingin cermati di sini dari apa yang dipaparkan oleh tadi makalah, ada kata dengan judul Al-Ikhwah, konsep Al-Ikhwah dalam Al-Quran. Nah, saya membaca artikel bahwa seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Martono dan yang dipaparkan oleh tadi pemateri, kata Al-Ikhwah itu sendiri bisa diartikan dua. Ada yang kita bisa mengartikan bahwa sebagai saudara, sedara, dan dalam arti yang luas saudara seiman. Nah, setelah saya cek dari bacaan, ternyata saya dapatkan pula kata ikhwan. Nah, konsep kata ikhwan ternyata cocok untuk dalam konsep yang lebih besar karena mengacu pada makna yang lebih luas dari kata persaudaraan itu, yaitu saudara tidak sedara. Dan dari kata ikhwan itu juga ternyata kita mendapatkan kata yang bergandengan dengan kata ikhwan itu, yaitu ad-din. Misalnya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Di situ digandengkan antara kata ikhwan dengan ad-din. Nah, menurut Pak Asgar, apakah konsep al-ikhwah dalam hal ini, dalam makalah Bapak itu
lebih diarahkan ke konsep yang lebih besar, misalnya al-ikhwah itu dalam konsep persaudaraan yang semuslim atau persaudaraan yang sedarah. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, sejauh yang saya cermati di makalah Bapak atau mungkin saya yang belum mendapatkan, saya belum melihat gandengan dari kata ihwa itu sendiri, misalnya bergandengan dengan kata apa dan diperkuat dalam surah apa. Kemudian hadis yang memperkuat tentang konsep al-ihwa itu sendiri. Demikian pertanyaan dan masukan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama barangkali kita tuntaskan dulu 3 pertanyaan. Nanti selanjutnya kita buka sesi pertanyaan berikutnya. Saya persilahkan kepada Pak Asgar untuk menanggapi 3 penanya pada sesi pertama ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada moderator dan sekali lagi tetap takzim saja kepada Al-Mukarram, guru Anda kita, pengampu mata kuliah ini. Saya sejak pertama kali kenal sama Rektor UIN yang sekarang, Masya Allah, saya langsung jatuh cinta dengan beliau. Ketika beliau kembali dari luar negeri, kemudian presentasi dan sebagainya, saya jatuh cinta dengan beliau, sehingga saya tetap obsesi, sebagian besar karya-karya saya itu banyak terobsesi dengan beliau. Satu yang saya petik kurang lebihnya begini, hipnotis pembaca dengan judulmu, hipnotis pendengar dengan temamu. Sehingga berontak dalam hati saya, itulah yang kemudian menjadikan perasaan ingin tahu saya itu semakin kuat ketika buku yang paling kemudian sampai bestseller itu Melawan Takdir. Ternyata kan bukan melawan takdir, saya takdir apa yang mau dilawan ini dan sebagainya. Ternyata kita diminta untuk bisa mengikuti, mencermati, baru kemudian dilihat, oh, ikhtiar tonji pala yang dimaksud. Kan begitu. Ya, kembali kepada persoalan ini. Jadi saya karena terobsesi begitu, maka kemudian saya memasukkan ini karena jangan sampai nanti kita menganggap mulus-mulus, kan tidak bagus kalau mulus ini makalah. Ya. Maka Masya Allah, perlu sama-sama kita pahami. Jadi saya berusaha untuk menjawab 3 pertanyaan dalam satu statement. Karena seperti itu yang saya ajarkan di kelas juga. Ya, nanti ada ilmunya tersendiri. Saya dapatkan itu menjawab pertanyaan dalam satu statement, beberapa pertanyaan. Ya. Kiai Haji Ustadz Abdul Somad pun juga sering menerapkan itu dalam ceramah-ceramah beliau. Kita perlu pahami dulu dalam perspektif mana kita berdiri. Dalam perspektif mana kita berucap. Kan ini perspektif dulu. Kalau perspektifnya keliru, tak sama kita di mana berdiri, maka tak sama kita kemudian nanti akan mengambil conclusion, kesimpulan. Seperti kisah yang sangat masyhur yang dijelaskan tentang kisah orang buta yang kemudian mereka ini belum pernah tahu tentang gajah, belum pernah lihat gajah. Akhirnya terjadi juz'iyat, ada di materi saya. Persoalan yang bersifat global jangan kemudian nanti kita pahami dengan parsial. Kalau orang buta yang pegang belalainya, maka dia bilang, oh itu gajah terompet. Yang pegang ekornya, oh itu gajah ular. Yang pegang badannya, oh itu gajah drone. Kenapa? Itulah yang dikatakan juz'iyat. Ya. Dia tak tahu tentang gajah, yang dia tahu adalah trompet. Sehingga menganggap gajah itu sama aja dengan trompet. Maka Masya Allah, di dalam Islam juga kajian Islam seperti itu perspektifnya kita. Awalnya kita ini berdiri di dalam perspektif imaniyah. Kemudian naik kepada persoalan ubudiyah. Baru naik kepada muamalah, muasyarah, baru kepada akhlak. Maka, kalaulah kita mau melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang sebenarnya intoleran, jangan anggap Pak, aman-aman saja kita bergaul dengan mereka. Dalam hati mereka itu perasaan gondok yang lebih kuat mengatakan kalian ini adalah kambing-kambing tersesat, domba-domba tersesat. Seperti itu.
Makanya rasa mawas diri itu tetap saja Masya Allah. Ya, jangan karena lihat style saya begini Pak. Mungkin kalau mau dilihat kedekatan dengan orang Konghucu, dengan orang Cina, pemilik saham Astra, saya lebih dekat dengan dia. Dia teman dekat saya, ya mengirimkan parcel lebaran dan sebagainya. Tapi sebatas itu tadi, ini tidak masuk di dalam wilayah imaniyah. Dia sering bertanya tentang Islam, bahkan dia kemudian ajukan persoalannya. Ini persoalan imaniyah. Ya, maaf. Kemudian masuk kepada persoalan ubudiyah. Jangan katakan juga kemudian mereka itu kalau mereka ada acara kematian, bahkan ketika mereka mau Natalan dan sebagainya, kalau itu kayak yang kemarin tadi saya ceritakan, saya pergi ke rumahnya susun kursi. Saya kasih tahu jam berapa acara, tak jam 10, jam 8 saya datang susun kursi, kemudian saya pamit, saya bilang tapi ada acaraku. Biarkan dia Natalan, maaf, saya tidak campuri dalam urusan ubudiyah. Saya datang susun kursi tak karena kita adalah teman saya. Tapi kalau kita mau Natalan apa dan sebagainya, mau menyanyi, maaf saja. Ya. Kemudian saya tahu sampai jam berapa acara, sampai jam 12. Jam 2, jam 3 saya datang lagi. Setelah selesai mereka. Intinya, di dalam hati kita ini yang mau dilihat oleh Allah. Ya. Maka yang mau dilihat ini adalah kun muhtasibun fa innaha muradi faman radiya falahu ridha. Adakah kemudian kita ridho dengan apa yang dia buat? Ya, kalau kita tidak ridho, berarti insya Allah kita tidak akan dimasukkan, disekufukan, tidak disatukan dalam golongan mereka. Dalam imaniyah tidak ada tawar-menawar. Dalam ubudiyah tidak ada negosiasi. Tapi dalam muamalah dan muasyarah, seperti tadi, sebenarnya Pak Kapten Syafril menjawab sendiri pertanyaannya. Ya, beliau telah menjawab pertanyaannya. Jadi dalam konsep muamalah dan muasyarah, dia adalah makhluk Allah. Saya harus bagi makan sama dia. Ya, jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang saja yang datang di tangga rumah kita ini, Masya Allah. Ini kita termasuk kepada orang yang zalim ketika membiarkan dia tersiksa dan sebagainya. Apalagi kepada makhluk. Jadi, apa yang disampaikan oleh Ustadz Mudirul Ma'had Pak Martolo tadi ini tentang ukhuwah insaniyah. Jangan dicampur adukkan dong. Anda adalah insan, Anda adalah makhluk Allah. Maka saya akan membantu Anda dalam kesusahan, saya akan membantu Anda dalam ketika Anda sakit ini dan sebagainya. Maka itulah hebatnya Islam, paripurnanya Islam begitu. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa bersaudara, ya sampai-sampai ketika dia Natalan kita ada tengki juga di situ. Ini kebablasan. Di materi ini bahkan sengaja saya masukkan bahasa kebablasan itu. Kenapa? Karena bahasa kebablasan itu kalau tidak dibahasakan seperti itu, ya dalam bahasa Jawa, ini kan masih terkadang orang masih menganggap sah-sah saja, ya. Jadi, kalau dalam persoalan muamalah, ya, muamalah itu apa ya? Jual beli, dagang, interaksi dan sebagainya, muasyarah, pergaulan, ini itu dan sebagainya, itu maka di situ kita lihat dia sebagai dalam persaudaraan insaniyah. Ya, dalam dia ini sebagai makhluk ciptaan Allah. Maka kita muliakan dia karena itu. Tapi sebagai saudara yang baik, yang sudah menjalin hubungan ukhuwah dan sebagainya, jangankan kita hari ini, Rasul tinggal di tengah orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Rasul bagi makan sama orang kafir. Rasul bermuamalah, bermuasyarah sama orang kafir, tapi tidak sebatas di situ. Ada kerisauan, ada tangisan, ada kerinduan, minta kepada Allah. Ya, Allahumma hdina, minta ya Allah berikan kami hidayah, berikan petunjuk kepada kami. Sehingga kalau kita minta bagaimana kita ini menjadi sababal liman ihtada, menjadi sebab orang itu dapat hidayah, luar biasa. Kita susun kursi di rumahnya, akhirnya dia bilang, bagus ini Islam, majanggo yang maju, tapi datang susun kursi di rumahku. Jangan sampai mereka itu yang tidak berjanggut, kemudian juga tidak mau pakai jubah, dan tapi ternyata lebih ekstrim dalam pergaulan. Hati-hati dalam pergaulan. Makanya saya merasa tertantang ketika saya selalu harus stylenya seperti ini, tapi pergaulan saya kepada orang-orang di luar Islam itu mesra, maka Masya Allah ini adalah instrumen lain bagi orang-orang di luar Islam untuk melihat Islam itu ternyata tidak seperti yang kita pahami, yang mereka pahami. Ya. Kemudian ya saya tetap tadi mengkerucutkan makalah ini kepada persoalan akidah.
Ya, persoalan imaniyah dan ubudiyah, persoalan akidah. Sehingga ayat-ayat yang saya ambil itu dari situ batasannya. Saya sudah memberikan batasan. Jangan coba seret saya untuk melebarkan daripada makalah ini, untuk memperluas daripada pembahasan ini, karena pembahasan saya ada di situ. Sehingga kalaupun kita minta hadis, paling saya akan memasukkan hadis yang berkenaan tentang persaudaraan dalam pandangan akidah, ya, dalam batasan imaniyah dan ubudiyah seperti apa. Ya, jadi saya cuma berusaha untuk merangkum 3 pertanyaan dalam satu statement, dan tetap kita kembalikan kepada penanya sendiri bagaimana keadaan mereka, dan yang paling penting sekali pemungkasnya adalah kita tetap berharap dan sangat merindukan nasihat, pencerahan dan sebagainya dari Al-Mukarram Gurunda kita ini, ya, fa insyaallah, ya, fi sa'atul qarib, dalam waktu yang dekat insyaallah akan menjadi profesor. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tabe, dari sekian penjelasan panjang yang diberikan oleh pemateri menjadi 3 in 1, Tabe, saya kira ini kayaknya ada satu Pak yang miss. Ada 2 penanya kita, Pak Martono dengan Pak Safrin ini. Dia menanyakan makna dari notasi X itu yang ada pada layar PPT, tak? Sepertinya iya. itu yang masih miss. Sebenarnya sudah include dalam bahasa saya tadi, Bu. Jadi Oh, saya mencoba menghipnotis kita dengan itu supaya semakin gelisah kita. Artinya secara pribadi saya sebagai pemateri pemakalah memberikan itu dengan kata X, dengan tanda X, tanda silang. Saya tidak terima. Kenapa? Yang saya kaji ini adalah persoalan imaniyah dan ubudiyah, persoalan akidah. Saya berada di wilayah itu. Tapi jangan kemudian merasa nyaman juga kita, Pak. Saya lama bergaul juga dengan mereka. Apa yang terjadi? Mereka katakan itu, orang semua bersaudara, supaya kita duduk minum sama mereka. Ketika kita datang bertamu kepada mereka, ya sering juga sih kita dapat jebakan. Datang bertamu ke rumahnya, Masya Allah, dari mana tarang semua bersaudara, akhirnya anak gadisnya disuruh kasih keluar ballo. Ya, seperti apa coba? Kalau seperti itu modelnya, maka kita lihat, jangan pernah merasa nyaman. Al-Quran sendiri memberikan wanti-wanti kepada kita. Lan tarda, ya, angkal Yahud dan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Hati-hati dalam persoalan ini. Jadi itu tadi. Mungkin kita damai melihat dia, tapi hati-hati dalam persoalan akidah, kita tetap dipandang sebagai domba-domba tersesat. Maka kalau kita juga tidak risaukan hidayah kepada mereka, kita katakan, saya mau bagaimana kamu ini berislam. Kalau kau katakan saya baik, saya mau kamu juga ini merasakan kebaikan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, saya sebelum kita kembali ke penjelasan dosen kita hari ini, saya kembalikan dulu ke penanya. Yang pertama ke Pak Sapril. Bagaimana tanggapan balik atas semua penjelasan yang tadi telah dipaparkan oleh pemateri? Baik, terima kasih moderator. Apa yang disampaikan Pak Ustaz Asgar itu benar menurut konsep Pak Asgar. Ya. Menurut konsepnya. Ya. Kalau konsep saya lain. Karena saya sebagai nakoda di atas kapal, itu yang saya tanamkan di kapal. Sepanjang tidak berhubungan dengan hubungan agama. Sepanjang Berarti tidak sama berhubungan saja. dengan pelaksanaan akidah agama. Ya, sama saja. Kenapa? Supaya di atas kapal tidak terjadi masalah. Sampai dikatakan tadi Pak Martono. Jadi kalimat itu bagi saya tidak ada masalah. Sepanjang konsepnya kita itu ada jalur masing-masing agama. Tidak mencampur baukan agama di atas kapal. Ya, itu saya punya target. Di Anjungan, di kamar mesin, di ruang makan, orang juga saudara. Baik dalam bahasa Inggris, bahasa Tagalog, saya pasang di ruang-ruang, karena saya pernah bawa kapal sendiri orang Indonesia. Yang lainnya orang Tamil sama orang Filipina.
Supaya tidak ribut antara orang Tamil dan orang Filipina, saya anggap kita semua bersaudara. Saya bilang begitu. Kalau ada yang tidak mau menganggap diri sini saudara, saya akan pindahkan di kapal atau sebuang ke laut. Kita ini rukun. Kita ini mencari lapangan kerja untuk anak istri, bukan ribut-ribut. Sepanjang persoalan jalurnya jalur sosial. Jadi kembali kepada konsep masing-masing. Kemudian yang kedua, saya belum mendapatkan penjelasan menyangkut mengenai bagaimana yang dimaksud innamal mu'minuna ikhwah itu. Apakah saudara kita yang kita anggap sebagai muslim juga An-Nasir itu termasuk di dalamnya innamal mu'minuna di situ? Atau kita punya negara di sana Iran itu adalah orang Syiah termasuk di dalamnya, atau ada pengertian sendiri dalam penjelasan makalahnya Pak Ustaz Asgari? Itu yang belum terjawab. Terima kasih. Iya. Langsung Oke, Pak. moderator. Ya, langsung saja, Pak. Ya. Jadi kayaknya Pak kita perlu pahami Pak. Saya menyampaikan ini di ruang privasi. Tak mungkin saya akan sampaikan itu, terlalu bodoh saya menyampaikan itu di ruang publik. Ya. Untuk apa Pak? Kalau saja di ruang privasi kita yang sedang mengkaji iman dan amal ini, kita longgarkan persoalan itu, yakin Pak, di publik kita jauh lebih longgar lagi. Jadi persoalan akidah ini persoalan yang tidak bisa ditawar, tidak bisa seperti ini. Kan terjawab sendiri juga sama Bapak tadi. Sepanjang itu tidak dalam ibadah dan sebagainya. Saya sudah ceritakan bagaimana saya dalam bermuasyarah, bagaimana saya di publik. Boleh tanya di Kota Palopo, di Kota Masamba, tanya seperti apa saya dalam pergaulannya. Ya, kepada orang Kristen. Maaf, saya mungkin termasuk ya mubalik yang bagaimana ya? Bayangkan loh, orang Kristen meninggal dunia, saya diminta untuk bertaksiah kepada dia. Bayangkan, saya sudah 2 tahun dikontrak sama PT Vale untuk membawakan kajian-kajian Islamiyah di sana. Sampaikan, saya sudah sampaikan sebelumnya. Kenapa seperti itu? Untuk privasi ada privasi saya, untuk publik ada publik. Itulah syiar, ya. Sehingga tidak mungkin, sekali lagi saya tekankan, terlalu bodoh saya kalau kemudian mau menyampaikan itu di ruang publik. Ya, kemudian yang kedua, memahami ayat Al-Quran itu ada namanya muhkam dan mutasyabihat. Ayat tekstual yang dikatakan muhkam. Sebenarnya ini ayat tekstual, muhkam ini. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kembali kita lihat mukminuna, orang iman itu seperti apa? Sepanjang dia itu syahadatain, dalam isim tasniyah dijelaskan syahadatain, mengaku Allah adalah Rabb-nya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, mereka adalah saudara kita. Toh, seperti itu. Jadi kalau mau lihat Syiah, jangan kemudian kita memahami Syiah itu dari informasi orang. Kita datang sama dia, "Tabe, bagaimana syahadat tak?" Ya. Kalau dia syahadatnya, kenapa? Karena ada Syiah ortodoks loh. Yang memang syahadatnya dia itu sudah berubah. Syahadatnya begini, ya. Maaf, tidak boleh diulangi karena jangan sampai. Ya, dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, di situ sudah berubah. Ya, pengakuannya. Bahkan saya pernah mendengarkan khutbahnya orang Syiah, di situ bukan dikatakan wa ala ali dalam hamzah. Kan Ali ini adalah ahli keluarganya Rasul. Tapi dia tekankan. Bahkan ini, Hafiz yang 30 juz, yang saat itu menjadi imam sholat Id. Alhamdulillah ada teman yang rekam, saya datangi ke rumahnya. Saya bilang, Ustaz, tadi yang khutbah siapa? Ini. Anda tahu kalau dia itu Syiah? Dia bilang, tidak. Saya bilang, coba putar ulang ini. Wa ala Ali diganti. Wa ala Ali. Dia ganti ain. Dia ganti bukan kepada saudara tetapi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, mengkultuskan Sayyidina Ali. Ini yang ortodoks yang begini yang bahaya. Artinya kalau ikhwatun yang dimaksudkan innamal mu'minuna ikhwah, beriman ini ya syahadatnya benar, ya dengan syahadatain mereka bersaudara-saudara kita. Sepanjang mereka tidak menolak salat, sepanjang mereka tidak menolak zakat, sepanjang mereka ini masih berpegang teguh dengan rukun iman dan rukun Islam, mereka ini adalah orang-orang saudara kita. Meskipun dalam berbagai praktek dan sebagainya ada perbedaan. Ya, ini adalah persoalan yang lumrah. Kenapa itu tadi kembali perspektifnya dia yang tak sama dengan kita.
Ya, jadi kembali seperti itu. Saya tak mau terlalu dangkal mau melihat Syiah itu seperti apa, ya melihat kemudian An-Nazir itu seperti apa. Padahal saya banyak bergaul dengan mereka, tapi saya tetap beritahu banyak tugas saya yang lain, kesibukan saya yang lain. Kecuali mungkin kalau ada ya space khusus yang dibuat untuk ruang ranah mengkaji tentang Syiah dan An-Nazir, ya baru kalau boleh kita meluangkan waktu. Jangan sampai banyak terkuras tenaga dan waktu untuk persoalan-persoalan itu sehingga kemudian umat tidak terlayani dalam ya pendekatan-pendekatan pendekatan kerohanian dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian moderator. Demikian tadi Pak. Barangkali kita ke Ibu Suhartini dulu Pak. Ya. Kita dengarkan tanggapannya. Bagaimana Bu Suhartini? Tanggapannya Bu Suhartini atas pemaparan yang diberikan oleh Ibu pemateri. Suhartini tadi yang Iya. menunjukkan bentuk jamak yang dia minta, ya. Kalau bentuk jamak itu di dalam kaidah nahu ketika dia rofa, ingat ada waw dengan nun, ada kemudian ya dengan nun, ada alif dengan nun di belakangnya. Jadi ketika dia dikatakan ikhwanun, ya, kemudian ya ikhwatun, kullu kembali itu kepada kaidahnya, kullu jam'un muannatsun. Oh, ini adalah perubahan kata, perubahan kalimat. Adakah dia ini muzakkar, adakah dia ini muannas, adakah dia ini rofa, adakah dia ini mansub, adakah dia ini majrur, jazm dan sebagainya. Ya itu masuk di kaidah-kaidah fikih. Intinya itu menunjukkan dia dalam bentuk kalimat jamak. Apakah muannas, muzakkar, rofa, ya, apakah dia itu mansub dan sebagainya. Itu hanya perubahan kalimat saja, perubahan bentuk kalimat. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sepertinya ini Pak Safril masih ada tanggapan balik ini. Masih ada tanggapan balik tak Pak Safril? Terima kasih moderator, terima kasih. Sudah cukup bagus penjelasannya. Supaya kita memahami semua. Saya bertanya bukan untuk saya. Betul. Saya paham. Jawabannya itu. Karakternya Pak Kapten itu saya paham itu.